Satu overtake yang mengguncang Sepang. Andrea Dovizioso tertegun, Toprak Razgatlioglu tantang Marc Marquez tanpa ragu. Tidak ada podium, tidak ada piala, bahkan tidak ada poin yang diperebutkan. Namun, satu manuver di lintasan Sepang justru menjadi momen paling dibicarakan di dunia MotoGP. Dalam sesi tes pramusim MotoGP Sepang, sebuah adegan singkat namun syarat makna terjadi. Toprak Razgatlioglu dengan berani melakukan overtake bersih terhadap Marc Marquez. Sebuah aksi yang bukan hanya memicu sorakan penggemar, tetapi juga membuat Andrea Dovizioso, mantan penantang gelar dunia, terkejut dan terpaku. Ini bukan sekedar salip-menyalip, ini adalah pernyataan sikap. Detik yang mengubah persepsi. Di lintasan lurus menuju tikungan, Toprak tidak mengendur, tidak ragu, tidak memberi jarak hormat. Ia masuk ke celah sempit, mengerem dalam, menjaga motor tetap stabil, lalu keluar tikungan di depan Marc Marquez, salah satu pembalap paling agresif dan paling ditakuti dalam sejarah MotoGP. Manuver itu berlangsung bersih, tanpa sentuhan, tanpa drama berlebihan. Namun dampaknya sangat besar. Bagi para penggemar, ini adalah tontonan luar biasa. Bagi para rival, ini adalah peringatan. Dan bagi Andrea Dovizioso, ini adalah kejutan yang tak bisa diabaikan. Andrea Dovizioso bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan runner-up MotoGP, pembalap yang pernah bertahun-tahun berduel langsung dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar dunia. Ia tahu betul seperti apa aura Marc Marquez di lintasan, dan betapa jarangnya pembalap berani menantangnya secara frontal. Itulah mengapa momen tersebut begitu mengejutkan. Dovizioso menyadari bahwa Toprak tidak memperlakukan Marc Marquez sebagai legenda yang harus dihormati, melainkan sebagai rival yang bisa dan harus dikalahkan. Dan di MotoGP, mentalitas seperti itu adalah segalanya. Keberanian yang datang terlalu cepat. Banyak rookie MotoGP membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berani menempatkan motornya sejajar dengan Marquez. Sebagian bahkan tidak pernah benar-benar sampai ke titik itu. Namun Toprak, ia melakukannya di sesi tes, tanpa tekanan lomba, tanpa taruhannya poin. Tapi justru disitulah letak pesan terbesarnya. Ia sudah percaya diri dengan levelnya sendiri. Overtake tersebut menunjukkan 3 hal krusial. Toprak sudah merasa nyaman dengan motornya. Ia tidak gentar dengan nama besar di depannya, serta ia memahami kapan dan bagaimana harus menyerang. Itu bukan insting nekat, tetapi itu adalah insting pembalap elit. Sejak awal kariernya, Toprak Razgatlioglu dikenal dengan gaya balap yang unik, pengereman ekstrim, kontrol ban depan yang luar biasa, dan keberanian melakukan manuver di area yang jarang disentuh pembalap lain. Di MotoGP, banyak yang bertanya, apakah gaya itu bisa bertahan di level tertinggi? Jawabannya mulai terlihat di Sepang. Adaptasi Toprak berlangsung cepat. Ia tidak hanya menyesuaikan diri dengan tenaga motor MotoGP, tetapi juga mengintegrasikan karakter agresifnya ke dalam paket yang lebih kompleks dan menuntut presisi tinggi. Overtake terhadap Marquez adalah bukti bahwa Toprak tidak sedang menunggu waktunya. Ia menciptakan waktunya sendiri. Tes Sepang, tapi pesannya nyata. Meski hanya sesi tes, pedok MotoGP tahu betul bahwa tes Sepang seringkali menjadi cermin awal kekuatan musim. Apa yang ditampilkan di sini jarang bersifat kebetulan. Manuver Toprak terhadap Marquez tidak terjadi karena Marquez lengah, tidak juga karena kondisi lintasan yang aneh. Itu terjadi karena Toprak melihat peluang dan mengambilnya. Dan di MotoGP, pembalap yang mampu melihat peluang sepersekian detik lebih cepat dari yang lain, biasanya adalah mereka yang akan berada di depan saat lampu start padam. Selama ini, narasi seputar Toprak di MotoGP lebih banyak berkutat pada proses belajar dan adaptasi. Namun, momen di Sepang perlahan menggeser cerita itu. Ini bukan lagi soal Toprak belajar dari Marquez. Ini soal Toprak berani berdiri sejajar dengannya. Dan ketika seorang rookie sudah menunjukkan mentalitas seperti itu, seluruh grid mulai waspada. Pertanyaan besar pun mulai bergema di kalangan pengamat. Apakah ini tanda awal munculnya ancaman baru dalam perebutan tahta MotoGP?
Masih terlalu dini untuk menyebut gelar. Namun satu hal sudah pasti, Toprak Razgatlioglu bukan sekedar pelengkap grid. Ia datang dengan identitas, keberanian, dan rasa hafal yang nyata. Dan jika kepercayaan dirinya terus bertumbuh seiring adaptasi teknis yang makin matang, MotoGP bisa saja sedang menyambut era persaingan yang jauh lebih brutal. Di atas kertas, ini hanyalah satu manuver di sesi tes. Namun bagi MotoGP, ini adalah simbol. Simbol bahwa generasi baru tidak lagi menunggu giliran. Simbol bahwa legenda bisa ditantang kapan saja. Dan simbol bahwa Toprak Razgatlioglu telah datang, bukan sebagai murid, tetapi sebagai pesaing. Di tengah dominasi Ducati dan kebangkitan Aprilia, sebuah pernyataan tajam tiba-tiba menggetarkan pedok MotoGP. Bukan dari pembalap aktif, bukan pula dari manajer tim, melainkan dari seorang legenda Italia yang namanya identik dengan kontroversi dan rivalitas panas, Max Biaggi. Kali ini, yang diserang bukan kecepatan di lintasan, melainkan identitas. Max Biaggi melontarkan pernyataan yang langsung memicu perdebatan besar. Ducati, menurutnya, bukan lagi pabrikan Italia sejati. Ucapan ini bukan sekedar kritik biasa, melainkan sebuah bom verbal yang menyentuh ranah nasionalisme, kepemilikan modal, hingga psikologi persaingan di MotoGP modern. Sebagai mantan juara dunia 4 kali kelas 250cc dan 2 kali juara World Superbike, sekaligus brand ambasador Aprilia selama hampir 1 dekade, Biaggi berbicara dari posisi yang sangat strategis. Dalam wawancara terbarunya, ia secara terang-terangan menyebut bahwa Aprilia adalah satu-satunya pabrikan Italia murni yang tersisa di pedok MotoGP saat ini. Menurut Biaggi, status Italia Ducati selama ini lebih bersifat simbolik. Ia menegaskan bahwa sejak Ducati berada di bawah kepemilikan Audi, yang merupakan bagian dari grup otomotif Jerman, maka secara struktural dan finansial, identitas nasional Ducati telah berubah. Meski pabriknya tetap berlokasi di Bologna dan desainnya masih kental dengan budaya Italia, Biaggi menilai darah perusahaan Ducati kini bukan lagi sepenuhnya Italia. Pernyataan tersebut jelas merupakan sindiran keras, bahkan bisa disebut sebagai serangan psikologis langsung ke kubu Ducati. Biaggi, yang dijuluki Roman Emperor, memang dikenal lugas dan tanpa filter sejak era rivalitas legendarisnya dengan Valentino Rossi. Bedanya, kali ini ia tidak menyerang pembalap, melainkan fondasi identitas sebuah pabrikan raksasa. Namun, serangan Biaggi tidak berhenti di situ. Ia juga memanfaatkan momen ini untuk mengangkat posisi Aprilia sebagai simbol kebanggaan Italia di MotoGP. Menurutnya, di bawah naungan Piaggio Group, Aprilia tidak hanya mempertahankan identitas nasionalnya, tetapi juga menunjukkan kemajuan teknis yang luar biasa melalui evolusi RSGP. Biaggi menilai bahwa Aprilia telah keluar dari stigma lama sebagai motor spesialis sirkuit tertentu. Jika sebelumnya RSGP dikenal kuat hanya di trek-trek tertentu seperti Catalunya atau Silverstone, kini karakter tersebut disebut sudah menghilang. Dalam pandangannya, RSGP saat ini adalah motor yang lengkap, seimbang, dan minim titik lemah. Data performa musim 2025 mendukung klaim tersebut. Aprilia berhasil memenangkan 3 dari 4 seri terakhir, sebuah pencapaian yang mengangkat Marco Bezzecchi ke posisi 3 besar klasemen akhir pembalap dan membawa Aprilia finish sebagai runner-up konstruktor. Yang paling penting, performa itu tidak bertumpu pada satu nama saja. Biaggi secara khusus menyoroti fakta bahwa RSGP mampu kompetitif di tangan lebih dari satu pembalap. Selain Bezzecchi, Raul Fernandez juga disebut sebagai bukti bahwa motor Aprilia kini memiliki fleksibilitas tinggi dan tidak bergantung pada gaya balap tertentu. Ini menjadi pembeda penting dibanding masa lalu, sekaligus pesan kuat bagi rival-rivalnya. Dari sudut pandang psikologis, pernyataan Biaggi ini bisa dibaca sebagai strategi klasik perang urat saraf. Dengan menantang identitas Ducati, ia tidak hanya membangkitkan rasa bangga internal Aprilia, tetapi juga mencoba menggeser narasi dominasi Ducati menjadi isu siapa yang benar-benar mewakili Italia. Tentu saja, klaim ini hampir pasti akan memancing respons keras dari Ducati Lenovo Team dan para petinggi Audi. Bagi banyak pihak, Ducati tetaplah simbol teknik dan budaya Italia, terlepas dari kepemilikan saham. Namun bagi Biaggi, garis pemisah itu jelas. Kepemilikan menentukan identitas.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi juga siapa yang membawa bendera Italia dengan paling otentik di MotoGP. Apakah kepemilikan Audi benar-benar menghapus jiwa Italia Ducati? Ataukah ini sekedar manuver verbal Max Biaggi untuk memperkuat mental Aprilia menghadapi dominasi Desmosedici? Satu hal yang pasti, dengan satu pernyataan, Max Biaggi berhasil mengubah percakapan MotoGP dari soal mesin dan data menjadi soal identitas, kebanggaan, dan perang psikologis tingkat tinggi. Dan seperti dulu di lintasan, Biaggi kembali memastikan bahwa namanya tetap berada di pusat kontroversi. Aprilia diam-diam berubah, dan kini mulai berani bermimpi besar. Bukan lagi sekedar penantang, melainkan pemburu gelar. Kata-kata Massimo Rivola seakan menjadi peringatan bagi para rival. Aprilia siap mengguncang MotoGP 2026. Direktur balap Aprilia, Massimo Rivola, semakin yakin bahwa pabrikan asal Italia itu akan menjadi salah satu kandidat kuat perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Optimisme ini bukan datang dari sekedar keyakinan kosong, melainkan dari performa nyata yang ditunjukkan sepanjang musim ini. Aprilia, yang dalam beberapa tahun terakhir sering dipandang sebagai tim pengganggu dominasi, kini perlahan menjelma menjadi kekuatan yang benar-benar solid. Salah satu faktor terbesarnya datang dari Marco Bezzecchi, pembalap yang sebenarnya bukan pilihan utama di tim pabrikan, namun justru tampil paling konsisten dan memukau. Bersama Bezzecchi, Aprilia sukses mengamankan 6 kemenangan musim ini, 3 di sprint race dan 3 di main race. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa RSGP telah mencapai level kompetitif yang jauh lebih tinggi dibanding musim-musim sebelumnya. Ini adalah tahun pertama Marco bersama Aprilia. Biasanya, seorang pembalap membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika berganti motor. Tapi kami sudah melihat potensi besar pada dirinya sejak awal, ujar Rivola dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini menegaskan satu hal penting. Keberhasilan Aprilia saat ini bukan hasil kebetulan. Ada proses, ada perencanaan, ada visi jangka panjang. Bezzecchi sendiri mampu menerjemahkan karakter agresif RSGP menjadi senjata mematikan di lintasan, terutama saat balapan berlangsung dalam kondisi tidak stabil di mana adaptasi dan keberanian menjadi kunci. Namun, di balik performa impresif tersebut, Aprilia juga harus menghadapi kenyataan pahit. Nasib buruk menimpa pembalap utama mereka. Cedera, insiden, dan masalah teknis membuat potensi penuh tim belum benar-benar terlihat. Meski demikian, hal itu tidak memadamkan kepercayaan diri Rivola sedikit pun. Kami mungkin tidak tahu apa yang dilakukan pabrikan lain untuk meningkatkan motor mereka, tetapi satu hal yang pasti, RSGP 26 akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kami sangat yakin akan itu. Kalimat ini mengindikasikan bahwa Aprilia tidak sekedar melakukan perbaikan kecil. Mereka tengah menyiapkan motor generasi baru dengan arah pengembangan yang lebih agresif, lebih modern, dan lebih disesuaikan dengan tuntutan MotoGP era terbaru, di mana aerodinamika, traksi, dan stabilitas menjadi faktor penentu kemenangan. Musim 2026 kini mulai terlihat seperti medan perang besar antara pabrikan Eropa. Ducati yang selama ini dominan, Yamaha yang mulai bangkit lewat proyek V4, KTM yang terus berkembang, dan sekarang Aprilia datang dengan penuh keyakinan dan momentum. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pun menantikan satu hal. Apakah Aprilia benar-benar mampu mengakhiri dominasi raksasa dan merebut mahkota juara dunia? Jika melihat kecepatan perkembangan mereka saat ini, satu hal tidak bisa dibantah. Aprilia bukan lagi sekedar tim pelengkap. Mereka telah berubah menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang berdiri di depan mereka. Era baru mungkin saja sedang dimulai. Marc Marquez akhirnya bicara soal kemungkinan balik ke Honda di 2027. Semua bisa terjadi. Ada satu rumor yang belakangan ini kembali mencuat dan membuat paddock MotoGP makin panas. Apakah Marc Marquez akan pulang ke Honda pada musim 2027?
Rumor itu bukan tanpa alasan. Gerak-gerik The Baby Alien di bursa transfer 2027 terlihat misterius, bahkan untuk ukuran seorang juara dunia yang biasanya sudah punya rencana matang jauh sebelum kontrak berakhir. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, Mark membuka suara. Dan jawaban yang ia berikan justru makin membuat situasi tidak terduga. Banyak fans yakin 2027 bisa menjadi momen cinta lama bersemi kembali antara Mark dan Honda. Namun Mark tidak menjawab dengan ya, tidak, maupun sinyal halus. Yang ia berikan justru sebuah analisa penuh pertimbangan, seolah ia sedang membaca ulang seluruh perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang. Hubungan Mark dan Honda tidak bisa dipisahkan dari sejarah MotoGP modern. Bersama Honda, ia meraih 6 gelar MotoGP dan melejit menjadi ikon olahraga ini. Karena itulah, ketika kontraknya untuk 2027 masih samar, Honda langsung menjadi nama pertama yang dikaitkan dengannya. Namun, Mark menegaskan bahwa keputusan sebesar itu tidak boleh dibuat dengan nostalgia. Ia tidak ingin memilih karena kenangan, tetapi karena masa depan. Saya tidak mau membuat keputusan saat saya masih cedera atau tidak sedang memegang sepeda motor. Kalimat ini menunjukkan betapa berhati-hatinya Mark. Ia ingin kembali merasakan motor kompetitif, baru kemudian memutuskan langkah berikutnya. Menariknya, Mark mengungkapkan sebuah fakta berbobot, bahwa di musim 2027 nanti, semua pabrikan berada di titik ketidakpastian. Regulasi besar akan berubah, mesin baru, paket aero berbeda, dan seluruh konsep motor akan direstrukturisasi. Akibatnya, tidak ada satupun tim yang bisa menjanjikan motor terbaik. Pada musim 2027, belum ada satu tim yang bisa memberi garansi sepeda motor terbaik. Semua baru bisa difinalisasi kalau sudah melakukan tes. Artinya, keputusan Mark bukan sekedar memilih tim, tetapi memilih siapa yang paling adaptif terhadap perubahan regulasi. Ini menunjukkan betapa strategisnya cara pandang Marquez. Mark sendiri menyebut bahwa 2027 adalah tahun yang penuh dinamika, bahkan bisa mengubah arah karir siapapun. Anda harus percaya pada insting Anda sendiri. Itu akan menjadi tahun di mana semua hal bisa saja terjadi. Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa Marc Marquez tidak tergesa-gesa, ingin menunggu momentum yang tepat, dan memprioritaskan kondisi fisiknya terlebih dahulu. Ia menyadari bahwa keputusan tahun 2027 bukan hanya soal memilih motor tercepat, tetapi memilih lingkungan yang mampu membawanya kembali ke puncak dalam era yang sepenuhnya baru. Padahal sebelum cedera di Indonesia, Mark sedang berada dalam musim terbaiknya setelah sekian tahun dihantam masalah. Bersama Ducati Lenovo, ia tampil begitu konsisten dan matang. Poin yang dikumpulkannya begitu besar hingga ia mengunci gelar dunia 5 seri sebelum musim berakhir. Sebuah pencapaian yang mengingatkan publik pada dominasi masa jaya Honda. Tetapi cedera membuatnya harus menutup musim lebih cepat dan tidak mengikuti tes Valencia berarti satu hal, ia kehilangan data awal yang sangat penting untuk menentukan arah kontraknya. Disinilah letak keraguan Marc Marquez, bukan pada tim mana, tetapi pada momen kapan ia harus memutuskan. Pernyataan Marquez memperlihatkan bahwa ia sangat terbuka pada semua kemungkinan termasuk kembali ke Honda, tetapi ia tidak mau mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ia ingin menunggu fisiknya pulih dan mencoba motor 2026 terlebih dahulu, dan ia menilai 2027 akan menjadi tahun paling unpredictable dalam satu dekade terakhir. Aprilia buat gebrakan gila, RSGP dirombak total demi tumbangkan Marquez dan Ducati. Semua orang di pedok terdiam ketika Aprilia membuka penutup RSGP baru di tes Valencia. Bukannya sekedar upgrade, yang muncul justru monster berlapis zebra camo motor yang bentuknya berubah total, seolah Aprilia baru saja mengirim pesan perang. Dominasi Ducati dan Marc Marquez harus dihentikan sekarang juga. Dan dari sinilah cerita besar MotoGP 2026 mulai bergeser. Tes pasca musim di Valencia selalu menjadi momen penting. Tapi tahun ini, suasananya berbeda. Aprilia datang dengan ambisi yang jauh lebih besar dari musim-musim sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, proyek RSGP benar-benar dibongkar habis demi mengejar satu target. Menggagalkan dominasi Ducati yang semakin menggila sejak kedatangan Marc Marquez.
RSGP versi terbaru hadir dengan paket aero dan sasis yang nyaris tak bisa dikenali. Zebra camouflage yang membungkusnya seolah sengaja dibuat untuk menyembunyikan rahasia besar Aprilia. Tapi perubahan besar tetap terlihat jelas. Winglet depan lebih panjang dan lebar. Fairing samping punya saluran udara lebih agresif, serta buritan motor mengecil untuk mengurangi drag. Dan sasis berubah bentuk, mengindikasikan arah pengembangan baru untuk kestabilan pengereman. Aprilia tak lagi melakukan penyempurnaan kecil, mereka melakukan revolusi struktural. Jika perubahan besar ini dianggap resiko, maka hasilnya di Valencia membuktikan resiko itu layak diambil. Marco Bezzecchi, pembalap tim pabrikan Aprilia, langsung menunjukkan kecepatannya sejak sesi awal. Ia hanya berada tepat di belakang Raul Fernandez, rider satelit Trackhouse, yang juga memakai RSGP. Ini mengirim pesan penting, dua motor RSGP berbeda tim bisa langsung kompetitif, artinya basis motor 2026 ini sangat kuat. Bezzecchi tampak percaya diri dengan karakter motor yang lebih stabil saat masuk tikungan, dan lebih agresif saat keluar tikungan. Kelemahan RSGP musim lalu pada traction dan akselerasi tampaknya mulai teratasi. Aprilia baru memanaskan mesin, tapi hasilnya sudah terasa menakutkan bagi rival. Rivola selama ini dikenal berani bicara, namun tahun ini ucapannya lebih tajam dari sebelumnya. Ia secara terbuka menyatakan bahwa Aprilia sudah bosan melihat Ducati berkuasa tanpa perlawanan berarti. Dan Rivola tahu, root problemnya bukan hanya Ducati, tapi Ducati dan Marc Marquez. Sejak Marquez berseragam Ducati Lenovo, dominasi pabrikan itu melonjak ke level baru. Gaya pengereman Marc Marquez yang super ekstrim seperti keunggulan GP25. Sementara stabilitas motor memaksimalkan setiap manuvernya. Hasilnya, Ducati makin sulit dihentikan. Dan Rivola hanya melihat satu jalan. Aprilia harus membawa sesuatu yang benar-benar baru. Bukan perubahan kecil, bukan update tempelan, tapi konsep motor yang bisa melawan Ducati di semua area. Analisa teknis, mengapa Aprilia kini berani melawan secara terbuka? Ada alasan logis mengapa Aprilia melakukan perubahan besar seperti ini. 1. Aero Ducati terlalu jauh. Di depan, jika Aprilia tidak ikut perang aero, jarak akan makin besar. 2. RSGP lama mulai stagnan. Konsisten, tapi sulit mengimbangi Ducati di exit corner dan top speed. 3. Marquez memaksa seluruh grid melakukan revolusi teknis. Kecepatan alami Marquez dan efisiensi Ducati 25 sama dengan kombinasi paling mematikan. 4. Regulasi 2027 makin dekat. 2025 dan 2026 adalah waktu terakhir untuk memaksimalkan motor generasi sekarang. Dengan tekanan seperti itu, Aprilia tidak punya pilihan selain mengambil langkah radikal. Dan dari hasil uji Valencia terlihat jelas bahwa mereka berada di arah yang benar. Melihat gambaran awal dari tes Valencia, jawabannya iya, peluang itu terbuka. Beberapa alasan, RSGP kini lebih stabil saat pengereman, wilayah kekuatan Ducati dan Marquez. Akselerasi terlihat meningkat, terutama pada arah keluar tikungan lambat. Paket aero baru memberi downforce besar tanpa memperlambat motor di trek lurus. Bezzecchi dan Raul Fernandez sama-sama langsung cepat, menunjukkan basis motor kuat di tangan berbagai pembalap. Jika Aprilia terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, maka musim MotoGP 2026 akan berubah menjadi dominasi Ducati versus Aprilia. Tes Valencia bukan sekedar sesi uji coba. Aprilia datang bukan untuk bertahan melainkan untuk menyerang. Rivola ingin memutus hegemoni merah Ducati dan langkah pertama mereka, RSGP revolusioner, sudah membuat pedok berbicara. MotoGP musim 2026 kini punya drama baru. Bisakah Marc Marquez mempertahankan dominasi Ducati? Atau apakah Aprilia akan menjadi ancaman terbesar yang pernah muncul sejak era Ducati? Satu hal pasti, panasnya musim 2026 akan mulai. Marquez bersaudara, catatkan sejarah besar yang sulit dipecahkan. Siapa sangka, sejarah besar MotoGP akhirnya lahir dari darah yang sama. Dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez, kini resmi mengukir catatan yang belum pernah terjadi dalam 77 tahun perjalanan kejuaraan dunia balap motor. Setelah Marc Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal di Jepang, kini giliran sang adik, Alex Marquez, yang mengunci posisi runner-up musim ini lewat hasil yang impresif di sprint race Malaysia.
Sirkuit Sepang yang terkenal panas dan teknikal menjadi saksi lahirnya dinasti Marquez di era modern MotoGP. Alex yang tampil dengan Ducati Gresini Racing menuntaskan balapan sprint dengan finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia yang keluar sebagai pemenang. Hasil ini bukan sekadar podium biasa. Tambahan 9 poin membuat Alex Marquez tak mungkin lagi tergeser dari peringkat 2 klasemen kejuaraan dunia 2025, sekaligus menegaskan dominasi mutlak keluarga Marquez di musim ini. Meski hanya finish kedua, perjuangan Alex di lintasan tidak mudah. Ia harus bertarung sengit melawan Pedro Acosta dari KTM dan Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Di awal lap, Alex sempat kehilangan posisi karena tekanan dari Acosta. Namun pembalap asal Cervera itu menunjukkan kematangan luar biasa. Dengan gaya balap khasnya yang tenang namun agresif di titik pengereman, Alex berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Balapan yang sulit, tapi saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya tidak perlu memaksakan kemenangan hari ini. Yang penting menjaga posisi di klasemen, kata Alex usai balapan. Pernyataan itu menggambarkan kematangan seorang pembalap yang kini bukan lagi sekadar adik Marc, melainkan sosok dengan identitas dan kekuatannya sendiri di atas Ducati Desmose di GP24. Tambahan 9 poin dari sprint race Malaysia membuat koleksi poin Alex menjadi 388, unggul jauh dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga dengan 286 poin. Dengan 3 seri tersisa, Bagnaia maksimal hanya bisa menambah 99 poin dari 3 sprint dan 3 race utama. Artinya, secara matematis, posisi runner-up sudah menjadi milik Alex Marquez, apapun hasil yang terjadi di sisa musim. Dominasi dua bersaudara ini menciptakan sejarah langka. Untuk pertama kalinya sejak kejuaraan dunia MotoGP dimulai pada tahun 1949, dua kakak beradik berhasil menempati posisi juara dan runner-up di akhir musim. Terakhir kali hal serupa terjadi di kelas balap motor lain adalah di era jauh sebelum MotoGP modern, dan bahkan kala itu belum ada sistem poin dan regulasi seketat sekarang. Marc Marquez sendiri, yang kini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo Team, lebih dulu memastikan gelar juara dunia di MotoGP Jepang 2025. Meskipun ia kemudian harus absen di sisa musim karena cedera patah tulang selangkah kanan akibat kecelakaan di MotoGP Indonesia. Namun absennya Marc justru membuka jalan bagi Alex untuk mengambil alih sorotan dan menunjukkan bahwa darah juara benar-benar mengalir kuat dalam keluarga Marquez. Secara performa, keberhasilan Alex musim ini bukan kebetulan. Sejak awal tahun, Ducati Gresini memberinya dukungan teknis penuh dengan spesifikasi motor nyaris identik dengan tim pabrikan. Meski begitu, kemampuan Alex dalam membaca kondisi balapan dan menjaga ritme di tengah tekanan menjadi faktor utama konsistensinya. Ia berhasil finish di podium 8 kali termasuk 2 kemenangan utama dan 3 kemenangan sprint. Analisis teknis menunjukkan bahwa Alex memiliki gaya balap yang unik, tidak se-ekstrim Marc dalam memaksa motor di tikungan, tapi juga tidak sehalus Bagnaia. Ia memadukan dua karakter tersebut, agresif saat braking, namun efisien saat keluar tikungan. Pola ini sangat cocok dengan karakter motor Ducati yang kuat di akselerasi dan stabil di lintasan lurus panjang seperti di Sepang dan Qatar. Para pengamat pun mulai menyebut fenomena ini sebagai era baru dominasi keluarga Marquez. Dengan Marc masih dalam performa terbaik dan Alex yang kini menemukan kepercayaan diri penuh, tak sedikit yang memprediksi mereka berdua bisa menjadi kekuatan ganda Ducati untuk musim 2026. Segala jenis motor GP, dukungan penuh teknis dan Desmose di GP24 pun dimiliki oleh dua garis juara ini. Bahkan Gigi Dal Igna menganggap performa keluarga Marquez menjadi sumber bahan bakar kecepatan sejati. MotoGP 2025 pun resmi dimiliki oleh klan Marquez. Marc menjadi raja, Alex menjadi pewaris yang siap melanjutkan tahta. Dunia balap belum pernah menyaksikan kombinasi seperti ini. Dua bersaudara dari Spanyol yang menguasai dunia di atas dua roda, dengan motor yang sama, semangat yang sama, dan ambisi yang seolah tak pernah padam. Dan kini, di bawah langit panas Sepang, sejarah itu resmi tertulis. Tahun 2025 adalah tahun milik keluarga Marquez.
Phillip Island kembali menyajikan drama tak terduga di MotoGP Australia 2025 dan salah satu aktor utamanya adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan salah satu performa paling luar biasa musim ini